Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan saya Agung Dan saya Andri di konten Noror Nongkrong Horor. Oke ya guys, di video sebelumnya kita pernah menceritakan masalah ini ya, kayak ilmu hitam atau santet ya. Pokoknya kalau teman-teman pernah nonton di video sebelumnya itu akan ada kan yang ada hubungannya dengan apa ya, itu yang ilmu hitam ya, pokoknya betul, ya, ilmu hitam. praktek ilmu hitam kayak contohnya santet atau guna-guna seperti itu. Betul. Ya, kali ini kita akan coba menceritakan atau nanti kita cerita sejarahnya santet itu seperti apa, dan tentunya kita nggak akan sendiri ya, nggak akan berdua tak ya. Kita sudah menempatkan kursi kosong ini. Kursi kosong ini tentunya akan ada tamu spesial guys yang istilahnya lebih berpengalaman ya, atau lebih tahu, punya cerita-cerita langsung atau tahu sejarahnya seperti apa ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Sebelum itu tapi jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentunya share video ini ke teman-teman kalian supaya channel kami terus berkembang dan terus bisa menghibur teman-teman Noror semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap di konten Noror Nongkrong Horor. Oke, balik lagi ya teman-teman di konten Horor Nongkrong Horor. Ya, seperti yang sudah dibilang tadi ya, kita akan sedikit banyak menceritakan tentang praktek ilmu hitam ya, atau ya salah satunya santet. Mungkin sebelum itu kita ceritakan tempat ini ya, mungkin ya. Ya boleh. Mungkin tempat ini kan kemarin kita sebelum buat video ini kan sama narasumber Mas Rahman itu ya. Nah itu kan kita juga mendapat informasi kalau di tempat ini katanya, dan banyak orang yang bicara kalau tempat ini memang sering terjadi interaksi. Ya, agak kuat ya. Ya, agak kuat. Sepertinya katanya seperti itu, banyak yang bilang seperti itu. Makanya kita buat videonya di sini. Karena menarik ya. Menarik, cukup menarik. Ya, jadi kita mungkin langsung aja ya. Usah lama-lama. Oke, kita panggilkan aja narasumber kita. Oke, silakan Mas. Oke, selamat malam Mas Febri ya. Oke. Ya teman-teman, jadi kita malam ini akan ditemani oleh Mas Febri ya. Ya, nanti akan membantu kita untuk menceritakan tentang itu ya, praktek ilmu hitam ya Mas. Jadi langsung saja mungkin Mas Febri. Ya, itu kan apa namanya, yang pertama itu dulu yang saya alami di pengalaman saya. Yang namanya percaya atau tidak percaya yang dinamakan dukun santet itu memang ada ya. Karena kan saya mengalami sendiri waktu saya sekitar di tahun 2020 berarti belum lama ya, masuk belum lama ya. Itu malam kurang lebih jam 2 pagi, jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari itu di atas rumah itu terdengar suara seperti petasan. Jadi suara berisik gitu Mas di atap? Enggak berisik, jadi memang suaranya itu kayak petasan. Kalau petasan tersebut kita nyalakan dan dia menyala duar. Itu ekstrim banget ya berarti ya. Itu pun terjadi tidak hanya satu kali suara itu bisa terjadi sampai 3 kali 4 kali. Ngeri banget. Berarti karena ini Mas, aku juga pernah dengar itu, karena aku juga dulu itu waktu kecil pernah ya ngalami ya. Itu tapi nggak suara seberisik petasan. Cuma kayak di apa ya, lempar kayak kerikil gitu di atap batu itu. Dan kondisi seperti itu pun udah membuat satu rumah tuh mencekam gitu loh keadaannya. Apalagi yang dialami Mas Febri ini kayak petasan kan malah lebih
lebih menakutkan lebih karena iya. yang saya rasakan itu satu rumah itu yang mendengar hanya saya dan tidak semua satu rumah itu mendengar semua. Sampai saya pun keluar, ada petasan apa kok ada yang menyalahkan atau melempar di atas rumah saya. Ya, kalau petasan mungkin anak-anak gitu kan nggak mungkin di atas rumah ya Mas Iya, biasanya ya. iya, makanya. Nah setelah kejadian itu sekitar 2 hari ke depan ternyata ada suatu kejanggalan itu yang membuat saya di rumah itu tidak nyaman. Yang membuat saya tidak nyaman karena di dalam rumah itu untuk hawa atau auranya rasa panas. Iya, bukan karena pas musim panas tidak, tapi kita masuk rumah itu biasanya ya dingin, tapi itu suasananya kok panas gitu. Jadi memang kalau saya sampai tanya kepada teman saya itu kok ada, ya memang ada kiriman yang tidak Berarti itu bisa terlihat lah. saya potong ya Mas, maaf. Itu berarti kiriman memang terkhusus buat Mas Febri ini ya? Iya. Jadi kiriman itu memang di dalam rumah itu dari si dukun tersebut mengirimkan sesuatu yang dikatakan penyuruh lah, seperti jin atau ya sebagainya itulah. Iya. Berarti cukup ngeri banget ya yang dialami. Iya. Yang saya ngerikan seperti itu Mas. Jadi sampai di kan itu berlanjut kan kemarin 2 hari itu berkelanjutan itu kan juga ada yang sampai ngirim dan itu berwujud memang aneh lah, benda-benda aneh lah. Oh berarti itu nemuin sendiri ya jenengan ya? Itu berwujud itu maaf seperti apa ya Mas ya? Gambarannya seperti apa? Nah wujudnya itu ada yang memang bener-bener ular. Ular itu ada, tapi kalau dideketin saya kasih uyah garam. Nah, biasanya garam kerasa ya kalau saya menangkal itu ya. Ular tersebut saya kasih garam sampai habis banyak di mukanya, di tubuhnya, hanya diam. Nggak pengaruh. Harusnya kan kalau ular beneran itu kasih garam kan harusnya langsung nggak nyaman gitu Mas, langsung lari. Itu saya cuman kok saya sendiri kok heran kok sampai saya kasih uyah kok garam itu tidak pergi. Nah ternyata saya punya tetangga anak ya umuran sekitar 13 tahun. Jadi dia tak panggil waktu itu terjadi kurang lebih jam 1 malam. Memang saya bangunkan tetangga saya itu, saya suruh lihat anak ini kan indigo. Punya kelebihan khusus ya Mas ya. Dia punya kelebihan khusus. Itu saya panggil sama bapaknya juga, tak suruh lihat ular ini asli apa enggak. Karena sebelum terjadinya ular itu tersebut berada di depan pintu, itu kan di atas rumah banyak suara-suara itu lagi. Berarti masih ada teror gitu ya? Teror. Nah dan anak tersebut menyatakan, Mas ini bukan ular asli, besok dibuang dia menyarankan buang aja di Kali Progo itu. Nah terus waktu itu malamnya dia bawa sendiri, sama saya dimasukin di karung dan memang saya buang di Kali Progo. Sudah. Berarti posisi itu ular tertangkap ya ularnya? Tertangkap. Memang bener-bener terus itu ular lari nggak sih Mas? Maksudnya nggak cuma diem gitu aja? Diem aja. Waktu ditangkap juga diem aja? Ularnya besar, agak janggal ya. Ya agak janggal segini besarnya. Besar tuh Mas. Terus memang dia diem aja gini, tak kasih garam banyak di tubuhnya juga nggak pergi-pergi. Karena kalau logikanya ya, kalau ular, apalagi itu ular liar ya ya. Itu pasti lihat manusia aja udah takut kan. Pasti pergi itu. Dia pasti nggak akan nyaman, dia pasti berusaha ini kan. Tapi itu udah ada kejanggalan ya dari situ ya. Kejanggalannya memang seperti itu Mas. Jadi banyak kok dari pengiriman tersebut sampai yang tadi anak kecil tersebut saya undang ke dalam rumah pun juga di dalam rumah banyak dari luar gitulah, makhluk dari luar gitu yang tak kasat mata lah gitu. Terus
Ada teror lain nggak mas itu mas? Teror lain mungkin untuk tujuannya itu memang ya yang pertama kita memang tidak bisa betah di rumah. Yang pertama itu karena dari suhu hawa panasnya itu memang nggak nyaman ya mas ya, kalau tidak nyaman ya, nggak nyaman ya. Tidak nyaman. Kalau dari hawa panas itu ya panas kalau kita deket sama kayak kita bakar api itu loh mas. Itu berarti panas Panas. banget. Panasnya panas nggak wajar ya biasanya. Panas. Kalau panas itu cuma hawa itu kan masih oke lah gitu ya. Hanya Mas. sekedar gerah gitu kan. Iya, biasanya kalau itu kan nggak bisa enak lah, maksudnya di badan tuh nggak enak. Udah nggak di luar nalar lah memang. Itu benar-benar terjadi dan saya sendiri yang ngalami langsung. Yang ngalami langsung. Dan itu pun belum lama kan? Belum lama. Itu berjalan berapa hari itu mas? Nggak boleh tahu. Itu berjalan sampai 2021. Berarti lama itu mas, lama juga ya mas? Lama. Jadi memang ya di sisi lain memang dukun itu melakukan penyerangan, dia mempunyai tujuan yang disuruh orang sebenarnya. Cuman saya kan juga minta tolong sama teman-teman saya juga yang kok ada seperti ini tuh apa tujuannya apa, jangan sampai terjadi lah gitu. Ya memang mereka punya tujuan sendiri karena memang yang dikirimkan itu kan buat ya tidak nyaman seru. Tidak nyaman di rumah gitu ya mas? Iya. Mengganggu lah intinya. Kalau lebihnya ada, cuman saya bilang tidak nyaman aja. Iya. Ikut situ aja. Berarti misalnya itu di kamar Mas Febri itu ya? Itu kalau khusus di kamar atau gimana? Enggak di kamar. Kalau yang dikirim di rumah itu semua di ruangan tamu, di ruangan TV, di dapur ada, pokoknya setiap titik. Berarti itu ya memang full satu rumah itu nggak nyaman gitu ya mas waktu itu ya? Depan rumah juga ada, itu yang paling banyak tuh di dalam, kasih di dalam mas. Wah. Begitu. Lalu terus akhirnya itu cara bersihnya gimana mas? Cara bersihnya waktu itu memang saya minta tolong sama seseorang. Jadi seseorang itu memang saya panggil ke rumah. Jadi ya minta tolong untuk dibersihkan saja. Yang penting kita tidak membalas. Biarkan mereka mengirim, kalau kita bisa menghilangkan, kita hilangkan saja mas. Tidak usah membalas. Iya. Nah, itu juga penting ya teman-teman Aurel, karena sebenarnya hal terkuat itu bukan bagaimana cara kita membalas, tapi bagaimana kita mencegah supaya tidak berkelanjutan gitu kan mas? Iya betul. Karena ditakutkan tuh kalau nanti Mas Febri ini membalas, pasti dia akan mengirimkan yang lebih lagi. Malah nanti saling serang dan tidak akan ada selesainya itu. Iya. Malah bahkan mungkin nanti takutnya lebih ekstrim ya mas, malah lebih ekstrim lagi kalau kita balas gitu ya mas. Iya betul ya, dan alhamdulillahnya bisa dibersihkan ya mas ya. Bisa, alhamdulillah bisa. Dan untuk mungkin dari orang yang mempunyai ilmu seperti ilmu gitu kan bisa langsung interaksi sendiri juga, disudahi sajalah begitu. Kasihan yang tidak tahu apa-apa tapi kan terkena seperti kiriman-kiriman gitu kan. Karena aku pernah belum lama juga nonton film kan, di film itu juga ada yang menggambarkan itulah saling serang. Santet itu juga ya seperti yang kita bilang tadi. Jadi mereka kan saling mencari dukun yang lebih kuat. Iya, nanti kuat-kuatan kan level-levelan lah itu kalau dan itu dampaknya tuh juga fatal. Iya, itu fatal banget. Tapi untuk kalau langsung interaksi ke Mas Febri itu ada nggak mas, maksudnya melukai gitu? Secara fisik lah. Kalau untuk melukai secara fisik tidak ada. Tidak ada, cuman efeknya, untuk efeknya dari tujuan tersebut dan tujuan orang itu menyuruh dukun tersebut untuk mengirimkan santet ke rumah, itu kan pasti punya tujuan. Iya betul mas. Iya kan? Iya pasti punya tujuan. Dan itu tujuannya itu pasti dia mau, yang namanya santet gimana mas ya, santet dia mengirimkan sesuatu yang tidak kasat mata, dan dia mengirimkan pasti dia akan, kalau sebisa mungkin akan membunuh mas. Oh iya. Iya kan? Tujuan akhirnya pasti akan membunuh tujuannya. Tapi secara halus ya mas. Secara halus. Iya, perlahan lah gitu. Tapi memang saya tidak bisa membuktikan untuk langsung
dari makhluk halus tersebut membunuh, saya tidak bisa membuktikan. Cuman dari segi-segi apa dukun tersebut mengirimkan santet ke rumah itu banyak sekali mas, banyak sekali. Untuk alhamdulillah ya enggak nganu ya mas, maksudnya enggak langsung ekstrim gitu ya, mas. Nggak ada yang ekstrim. Tapi walaupun ya cukup iya. cukup mengerikan ya, Cukup mengerikan. karena ibarat kata tuh kita di rumah itu kan jadi tempat yang ternyaman Ya, kan. nyaman. Tapi kalau yang udah tempat ternyaman diganggu itu kan pasti akan merasa terusik. Iya, terusik. Iya. Tapi mohon maaf mas, ini saya mau tanya, apakah Mas Febri ini merasa gimana ya, punya musuh atau Iya, kok gimana bisa. gitu mas? Maksudnya apakah Mas Febri itu ada gambaran, wah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu kayak gitu mas? Kalau gambaran saya itu kan memang, kalau musuh saya tidak punya musuh. Cuman itu kalau saya pribadi yang menilai, karena saya memang bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Iya. Nah itu kadang memang saya ada petunjuk mas, jadi petunjuk dari diri saya sendiri pun bilang santet tersebut itu sebenarnya mau membunuh orang tua. Cuman kan saya tidak bisa memastikan itu. Iya. Memastikan saya tidak bisa karena saya tidak bisa melihat. Nah itu kan yang saya alami itu memang rumah saya itu mau ada yang menguasai. Jadi dari saudara saya dari itu memang ada, cuman dia itu secaranya tidak ngomong langsung, cuman ya membuat seperti itu. Ya, dari belakang ya mas, dari belakang dan belakang. secara Dengan cara ya, dia kotor ya, gitu kan, Cara kotor. dengan cara kotor gitu. sisi lain lah ya itu ya. Sisi lainnya seperti itu sebenarnya. Memang tujuannya banyak mas, kalau memang dari orang yang suka main seperti itu tujuannya banyak, hanya dia ingin membunuh tanpa menyentuh. Ya itu kalau istilahnya itu ya. istilah kerennya santet itu membunuh tanpa menyentuh ya. Iya. Nah, karena ya di samping semua itu emang mungkin niatnya udah nggak baik ya. Nggak Iya, baik, ya. niatnya pasti dia niatnya sangat kotor sekali, tidak baiklah untuk dicontoh ya begitu. Dan mungkin kalau saya mau bisa menarik kesimpulan itu dari ceritanya Mas Febri itu berawal mungkin dari apa ya, syirik ya mas ya, syirik juga bisa Syirik. untuk menguasai itu kan, menguasai Iya. apa yang sudah Mas Febri punya kan. Iya, bisa jadi itu mas. Ya jadi cukup ngeri ya Ngeri. ceritanya Yang ya, kalau mengalami langsung lebih ngeri sih. ya. Aku juga mau tanya mas, kalau tadi yang pertama kali itu ada suara kayak petasan meletus itu kan di atas tuh mas, itu Mas Febri kan pasti keluar itu nggak ada kayak kayak meteor gitu nggak mas? Soalnya kan kalau katanya nih, kalau ada santet gitu kan katanya ada yang kayak meteor gitu mas, serat gitu kan. Itu pas keluar ada nggak mas? Nggak Nggak ada ada. mas. Jadi waktu itu memang saya dengar setiap malam kurang lebih jam 2 sampai setengah 3 pagi itu memang suara petasan tepat di atas rumah. Duar gitu mas. Jadi memang saya sampai heran, ada apa kok sampai ada petasan, ada yang lemparin petasan rumah saya bilang gitu. Tapi kok kalau petasan tidak ada wujud serpian kertas itu nggak ada. Berarti emang itu tak kasat mata ya, nggak Iya, bisa dilihat langsung. Nggak bisa dilihat kayak. Ya kalau memang itu. orang awam seperti kita itu kan, kita bisa sedikit percaya dari anak-anak yang punya kelebihan. Iya. Kita bisa, anak yang punya kelebihan kan dia bisa melihat tuh ini ada ini, ini ada ini, ada ini. Yeah. Jadi kita bisa dari situ kan kita bisa menilai itu, berarti ini memang perbuatan orang dia menyuruh dukun tersebut gitulah. Iya. Ya memang kayak gitu tuh juga kembali lagi itu pilihan ya mas ya, mau ada yang mungkin kan ada yang nggak percaya kayak gitu. Tapi juga ada juga yang percaya, tapi kalau aku sih percaya ya, karena memang di dunianya kan ada dunia nyata dan dunia gaib gitu kan. Betul. Jadi ada yang memang ada kehidupan di selain dunia Dunia kita ya betul. Mungkin ada lanjutannya mas Febri? Sudah sih mas, untuk sementara itu dulu mas. Atau mungkin ada pesan-pesan mas buat teman-teman kalau sobat horor ada sobat horor mungkin ada yang mengalami gitu, untuk
sharing lah Untuk ya. sharing lah ya, itu Maksudnya harus gimana gimana kita gitu Mas. mengatasinya, Menyikapinya ya, gitu. lebih ke mencikapi lah. Kalau pesan saya sendiri, kalau dari kalian semua mengalami seperti itu, yang pertama, tidak usah balas dendam. Kalian cari untuk kalau punya teman yang bisa menakal, dihilangkan saja, tidak usah balas dendam. Kita pasrahkan sama Allah. Ya. Nanti Allah sendiri akan membalas. Seperti aja. Saya setuju ya, setuju banget ya. Setuju dengan banget ya. Mas Febri ya. Jadi seperti itu ya guys. Salah satu mungkin dari sekian banyak ya yang sudah mengalami, dan ini kebetulan ada cerita langsung dari yang mengalami ya. Mengalami langsung. Jadi yang saya setuju sekali adalah kekuatan terbesar itu bukan bagaimana kita membalas, tapi bagaimana kita memaafkan ya, Mas Febri ya. Karena kalau kita saling balas itu malah nanti nggak akan selesai, dan akan lebih memakan banyak korban ya, tentunya semakin melebar kan malahan. Jadi buat coba-coba noror kita harus selalu berlapang dada supaya bisa maafkan apa yang orang-orang perbuat kepada kita. Walaupun memang sulit kan seperti itu ya Mas ya. Sulit ya Mas ya. Mengikhlaskan itu memang sulit ya Mas. Ikhlas, kita balas dengan kebaikan aja Mas. Ya. Oke, betul. Jadi untuk malam ini mungkin cukup ya. Cukup. Oke ya teman-teman. Saya nggak lupa untuk ngingetin ke teman-teman untuk selalu dukung channel kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Febri untuk ceritanya udah main ke channel kita ya. Untuk malam ini cukup dulu ya guys ya. Tonton terus video-video kami, jangan di skip ya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, di konten Noror Nongkrong Horor.